Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul prediksi penjualan AC pada toko utama elektro di Kabupaten Situbondo menggunakan metode Fazi KNN. Sebelum masuk lebih jauh, perkenalkan nama saya Muhammad Sajid Mustafa, NIM 1824 10 10 2078. Saya Devi Saraswati, NIM 1824 10 10 20 68. Nama saya Hamim Tohari Wahid, NIM 1824 10 10 20 17. Oke, langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Latar belakang dari kasus kami yaitu pesatnya perkembangan bisnis yang menghadapi teknologi informasi, mendorong terjadinya persaingan bisnis, berbagai macam barang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan suatu barang. Maka suatu perusahaan akan menjalankan usaha untuk memperdagangkan barang-barang tersebut, salah satunya pada bidang elektronik. Dalam memprediksikan penjualan AC, toko utama elektro harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu hasil yang didapatkan dengan menggunakan sistem informasi berupa data transaksi penjualan produk. Agar data penjualan tersebut dapat berguna, dibutuhkan algoritma pengolahan data. Salah satunya adalah Fuzzy KNN. Konsep data mining menggunakan algoritma Fuzzy KNN dapat dilakukan untuk memprediksi berdasarkan kedekatan dari histori data lama atau data training dengan data baru atau data testing. KNN merupakan teknik klasifikasi yang melakukan prediksi secara tegas pada data uji berdasarkan perbandingan K tetangga terdekat. Sedangkan Fuzzy K-Neighbor melakukan prediksi data uji menggunakan basis nilai keanggotaan data uji pada setiap kelas. Kemudian diambil kelas dengan nilai keanggotaan terbesar dari data uji sebagai kelas hasil prediksi. Pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diperoleh, ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana mengimplementasikan data mining terhadap prediksi penjualan AC pada toko utama elektro menggunakan algoritma Fuzzy KNN. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pemanfaatan data mining terhadap prediksi penjualan AC pada toko utama elektro dengan menggunakan algoritma Fuzzy KNN yang dapat berguna untuk memprediksi laris atau tidaknya penjualan. Lalu yang ketiga ada batasan penelitian. Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, data transaksi penjualan yang dipakai sebanyak 10 data transaksi. Yang kedua, objek menjadi sasaran penelitian ini adalah toko utama elektro di Kabupaten Situbondo. Yang ketiga, proses yang dilakukan hanya sebatas penerapan algoritma Fuzzy KNN untuk memprediksi penjualan AC laris atau tidak. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, yaitu menambah pemahaman tentang penerapan data mining menggunakan algoritma Fuzzy KNN. Yang kedua, mengetahui tahapan detail mengenai perhitungan algoritma Fuzzy KNN. Bagi toko utama elektro, manfaatnya sebagai bahan acuan untuk mengembangkan strategi pemasaran penjualan AC kepada konsumen toko utama elektro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada data mining. Data mining ialah sebuah proses yang mengandalkan metode statistika, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengidentifikasi sebuah informasi dan pengetahuan yang berasal dari banyak database. Data mining ini sangat diperlukan oleh banyak perusahaan maupun instansi untuk membantu menemukan informasi dari suatu data, karena fungsi data mining yang pertama adalah menemukan pola dari suatu data yang sedang dipakai, lalu menggunakan variabel dari data tersebut untuk memprediksi variabel dari data lainnya. Yang kedua, menemukan karakteristik penting dalam data yang sedang dipakai. Yang ketiga, menemukan model dan fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari data tersebut. Lalu yang terakhir menemukan suatu hubungan pada nilai atribut dari beberapa data. Lalu ada klasifikasi.
Klasifikasi ini merupakan proses pengumpulan dan pengelompokan data ke dalam suatu kelas tertentu yang dikategorikan berdasarkan sifat maupun pola dalam suatu pembelajaran. Klasifikasi itu juga merupakan teknik yang bekerja dengan cara melihat kelakuan suatu data dan atribut pada sebuah kelompok yang telah diklasifikasikan. Sedangkan pada tahap klasifikasi, tahap ini mengambil sebuah data yang tidak diketahui label kelasnya untuk diprediksi kemudian diuji menggunakan model yang telah dibuat pada proses pembelajaran data. Lalu untuk yang terakhir ada Fuzzy KNN atau Canary Snackboard. Fuzzy Canary Snackboard merupakan gabungan dari dua metode yang digabung menjadi satu, yakni metode Fuzzy dan metode Canary Snackboard. Metode ini melakukan perhitungan dengan cara menetapkan pola kesamaan dari tetangga terdekat pada data testing dan membiarkan nilai keanggotaan dari kelas tertentu. Fuzzy KNN ini berbeda dengan metode yang lain, di mana pada metode ini akan secara tegas memprediksi kelas yang diikuti oleh data uji berdasarkan perbandingan dari K yang terdekat. Dasar dari algoritma Fuzzy KNN ini adalah untuk menetapkan nilai keanggotaan sebagai fungsi jarak vektor dari kelas dari KNN dan keanggotaan tetangga mereka di kelas-kelas yang memungkinkan. Kelebihan dari metode ini adalah metodenya sangat sederhana, bisa dibilang sederhana, tetapi menghasilkan output yang baik atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengambil data tersebut. Oke, saya akan jelaskan tentang proses perhitungan pada Fuzzy KNN, yaitu yang pertama menginputkan nilai data latih dan data uji. Selanjutnya melakukan normalisasi. Apabila rentang nilai antar parameter terlalu jauh, untuk persamaannya bisa dilihat pada persamaan 1. Selanjutnya menghitung nilai Euclidean distance untuk mendapatkan nilai jarak antara data uji dan data latih. Persamaan Euclidean distance terdapat di persamaan 2. Selanjutnya jarak diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar dan mengambil data sebanyak K. Selanjutnya menghitung nilai keanggotaan setiap kelas yang terdapat dalam data sejumlah K dengan menggunakan persamaan 3. Yang terakhir mengambil data sebanyak nilai K. Di sini nilai K sama dengan 3, maka memilih 3 jarak yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dari data yang sudah diambil sebanyak K, maka akan dihitung nilai membership untuk setiap klasifikasi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai membership terdapat pada persamaan 4. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan Excel. Jadi yang pertama itu menginputkan nilai data latih dan data testing. Nah, di sini data latihnya ada 10 data seperti tabel berikut, dan data testingnya ada 1 data aja. Dan di sini akan memprediksi apakah merek Mitsubishi MU-HP10 VF N1 dengan PK nilainya 1 dan daya 800 watt dengan harga 3.930.000 akan menghasilkan hasil jual apa? Apakah laris atau tidak laris? Nah, untuk nilai 1 sendiri itu berarti laris dan nilai 0 itu berarti tidak laris. PK ini yaitu berarti nilai atribut yang akan dinormalisasi, yaitu di sini nilainya 1 dikurangi nilai minimum dari suatu atribut PK, di sini 0,5 dibagi nilai maksimumnya atribut PK yaitu 1 dikurangi nilai minimum atribut PK yaitu 0,5. Nah, hasilnya yaitu 1. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu normalisasi data uji. Caranya sama seperti yang tadi, bedanya kita menggunakan data uji. Nah, misal yang daya pada normalisasi daya pada data uji, jadi nilai atribut yang mau dinormalisasi yaitu 800 dikurangi nilai minimum. Di sini nilai minimum daya yaitu 390 dibagi nilai maksimum yaitu 900 dikurangi nilai minimum daya yaitu 390. Nah, hasilnya itu 0,80 sekian ini.
Setelah melakukan normalisasi, maka akan menghitung nilai Euclidean distance. Yang pertama ini hasilnya didapat dari yang pertama yaitu 1 dikurangi normalisasi pertama yaitu 1 dipangkatkan 2 ditambah 0,80 sekian dikurangi 1 dipangkatkan ditambah 1,45 sekian dikurangi 0,190 pangkat 2 diakarkan, nah hasilnya akan 1,28 sekian ini. Nah, untuk yang bawahnya ini sama seperti cara ini, diurutkan dari nilai terkecil dan mengambil datanya itu sebanyak 3 data. Nah, di sini didapatkan yang paling terkecil itu 0,7404, yang kedua yaitu 0,7406, yang terakhir itu 0,9366. Nah, untuk hasil jualnya yaitu nilai data yang ini hasil jualnya laris, yang dua ini tidak laris. Menghitung nilai keanggotaan. Nah, untuk misal yang pertama U00, I-nya 0, J-nya 0. Berarti nah, untuk jadi J-nya sendiri yaitu 0, berarti di sini 0 N0 itu sama dengan 4. Nah, untuk N-nya sendiri yaitu jumlah semua data yaitu berarti 10, berarti 0,51 ditambah 4 per 10 dikali 0,49. Nah, hasilnya yaitu 0,76. Nah, yang untuk U10 berarti I-nya 1, J-nya 0, berarti I tidak sama dengan J. Maka menggunakan rumus NJ per N hasilnya 0,196. Nah, caranya yang U01 sama U11 itu sama caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, langkah terakhir yaitu mengambil data sebanyak nilai K, yaitu K-nya sendiri yaitu tadi 3 data. Dari data yang sudah diambil yaitu maka akan dihitung nilai membership untuk setiap kelas klasifikasi. Nah, untuk yang pertama yaitu U0X, berarti ini nilai keanggotaan fuzzy untuk kelas tidak laris. Jadi yang pertama itu UIJ yaitu nilai keanggotaan. Nilai keanggotaannya sendiri yaitu di sini hasil jualnya yaitu sama dengan 1, maka menggunakan yang ini U10. Jadi 0,196 dikali jaraknya yaitu 0,74 sekian dipangkatkan min 2 bagi 2 min 1 ditambah. Nah, karena ini hasil jualnya 0 maka menggunakan U00 jadi 0,76 dikali distance-nya yaitu 0,7406 dipangkatkan min 2 per 2 min 1 ditambah. Nah, karena hasil jualnya 0 juga, maka menggunakan 0,76 dikali 0,93 sekian dipangkatkan min 2 per 2 min 1. Terus dibagi nilai keanggotaan dalam tetangga dekat, berarti langsung distance dipangkatkan min 2 per 2 min 1, yaitu 0,74 sekian dipangkatkan min 2 per 2 min 1 ditambah 0,74 sekian dikali dipangkat min 2 per 2 min 1 ditambah 0,93 sekian dipangkatkan min 2 per 2 min 1. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,512. Laris berhitungannya sama dengan kelas yang tidak laris, tapi di sini menggunakan nilai UIJ yang ini, yang U01 sama yang U11. Nah, hasilnya sendiri yaitu 0,488. Nah, karena nilai tidak laris sama dengan 0,512 dan nilai larisnya sama dengan 0,488. Nah, untuk itu maka nilai tidak laris lebih besar dari nilai laris. Nah, berarti prediksi untuk Mitsubishi ini dengan nilai PK sama dengan 1 dan daya 800 dengan harga 3.930, maka diprediksi menggunakan fuzzy KNN yaitu hasilnya tidak laris. Yaitu luaran yang diharapkan, yaitu pertama jurnal penelitian, yang kedua yaitu sumber referensi penerapan algoritma fuzzy KNN, yang terakhir yaitu jumlah jurnal yang dipublikasikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.